Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat filah semuanya yang semoga sama-sama dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang hikmah Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingatkan lagi ya sahabat semua, hikmah dari Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya ada 3 yang dibahas. Bagian yang pertama yaitu hikmahnya buat keimanan umat Islam pada masa itu ya, zaman dulu waktu Nabi Isra dan Mi'raj khususnya gitu. Umumnya kita juga semua sekarang sama, yaitu buat keimanan kita sampai di mana, apakah iman kita kuat atau enggak gitu ya. Kalau kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam ini, maka hidup kita akan tenang, tentram gitu ya, damai. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa atas segalanya, maka kita nggak akan merasakan ketenangan di kehidupan kita ini gitu. Malahan sekarang ini ya, kita itu udah tidak begitu mempentingkan atau tidak perlu lagi dengan adanya ulama gitu ya. Sedangkan ulama itu adalah al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu ahli warisnya para nabi gitu. Jadi kalau zaman sekarang udah seperti ini ya, udah tidak mementingkan lagi ulama, maka ini udah ada bukti dari sabda Nabi Muhammad SAW yang Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, yang artinya kata Nabi, akan datang zaman kepada umat kami gitu ya, pada umat yang beragama Islam, yaitu zaman di mana para manusia itu pada menjauh ya, pada kabur gitu ya dari ulama dan fuqaha. Kalau fuqaha itu ya yang ahli-ahli fikih yang memang membawa manusia kepada jalan, kepada ibadah yang memang menurut syariat Islam seharusnya seperti apa gitu. Jadi ulama manusia itu udah pada kabur dari ulama dan fuqaha. Maka kalau udah seperti itu ya, manusia udah menjauh dari ulama, maka tunggu saja kata Nabi, Allah akan menurunkan kepada manusia dengan ujian. Yang pertama apa? Awaluha ya rafa'ullaha barakata min kasbihim, Allah akan menghilangkan keberkahan kasabnya gitu. Jadi banyak sekali ya contohnya gitu. Di antaranya kan kita kalau nggak berkah kasabnya itu, kita banyak hartanya melimpah ruah gitu. Kalau kata bahasa Sunda, bro di juru, bro di panto, begitu menghampar di ruang tengah gitu ya. Nah itu meskipun banyak harta, tapi kalau tidak berkah kan itu istilahnya takutnya rezekinya memang gak bermanfaat dan akan menjadi sungkunan dari Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah ya. Nah jadi gak akan berkah kasabnya gitu. Dan yang kedua, kalau kita udah menjauh dari ulama itu, wasaniyatu usallitullaha sultanan zolima, Allah akan menurunkan pemerintah yang zolim gitu ya. Jadi seperti contoh sekarang juga banyak mungkin ya pemerintah yang zolim, yang tidak memikirkan rakyatnya itu. Jadi kayak hanya dulu aja sebelum dia menjadi pejabat tinggi, kayak banyak janji-janji yang tidak bisa ditepati gitu ya. Jadi kayak banyak bohongnya gitu ya, tidak memberikan kebijaksanaan kepada rakyatnya seperti itu. Jadi pokoknya akan Allah menurunkan pemerintah yang zalim. Dan yang ketiga, kalau umat Islam udah menjauh dari ulama, maka ya salah satu ya khruju minad dunya bi ghairi iman. Yang ketiga,
yaitu Allah akan mengeluarkan atau manusia itu akan dikeluarkan nanti kalau meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Semoga kita semua dijauhkan dari itu. Karena sahabat semua ya, orang yang paling ruginya di dunia ini kata Nabi Muhammad SAW adalah orang yang meninggalnya dalam keadaan meninggal tidak membawa iman dan Islam. Tapi sebaliknya, orang yang paling bergunanya, yang paling beruntungnya di dunia ini yaitu orang yang meninggalnya dalam keadaan membawa iman dan Islam dan husnul khatimah. Itu amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita semua dikuatkan imannya, dikuatkan Islamnya, sehingga kita semua bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan menurut syariat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana perintahnya gitu. Nah, insyaallah semoga kita meninggalnya dalam keadaan membawa iman dan Islam dan husnul khatimah semuanya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sahabat semua, yuk kita sama-sama saling mengingatkan kepada saudara kita, teman, kerabat, sahabat semuanya, saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam mengajak kepada tawassul bil haqqi, kebenaran, tawassul bis sabri, ke dalam kesabaran gitu. Saling mengingatkan, yuk kita sama-sama memaksakan diri untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sahabat semua, sambungan dari sebelumnya tentang hikmah dari Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas kekurangan dan hilafnya. Ini hanya saya mengingatkan aja ya sahabat semua. Mohon maaf atas ada penyampaian yang salah. Wal